Halo guys, bertemu lagi nih sama aku Tridiansi di sini. Di sini aku mau membawakan lagi nih asal-usul, mitos dan hal menarik nih mengenai salah satu gunung yang ada di Jawa Timur, yaitu Gunung Kelut. Sebenarnya nih informasi yang aku bawakan tuh sudah banyak nih terpublikasi di internet. Kalau kalian mau cari sendiri nih di internet, pasti bisa banget nih. Tapi di sini aku mau membagikan nih hasil rangkuman aku mengenai Gunung Kelut. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja ke pembahasannya. Gunung Kelut merupakan salah satu gunung yang berada di Jawa Timur. Secara administratif, Gunung Kelut tuh masuk dalam 3 kabupaten, yaitu meliputi wilayah Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, dan juga Kabupaten Blitar. Nah, Gunung Kelut sendiri merupakan gunung berapi bertipe strato. Strato merupakan jenis gunung berapi yang memiliki bentuk seperti kerucut dengan lereng yang curam. Gunung dengan tipe ini terbentuk dari letusan gunung berapi yang mengeluarkan lava, abu, dan material vulkanik lainnya yang akhirnya mengeras dan membentuk bentuk seperti kerucut. Menurut data yang diperoleh dari Die Erdbebendes Indische Archivsbistumsjahre pada tahun 1857 atau 1918 dan dari situs Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi sejak tahun 1000 hingga tahun 2014 nih, tercatat Gunung Kelut tuh pernah meletus sudah 34 kali. Aktivitas Gunung Kelut sendiri sudah disadari nih oleh masyarakat di sekitarnya sejak zaman dahulu. Menurut Dwi Cahyo pada tahun 2012, terdapat bendungan dan aliran sungai buatan nih yang dibuat untuk jalur lahar dingin dari letusan Gunung Kelut di masa lalu. Bendungan dan aliran sungai tersebut dibangun pada tahun 804 Masehi. Hal ini diketahui berdasarkan prasasti Harinjing atau Sukabumi yang bertahun 921 Masehi. Dan prasasti ini ditemukan di Desa Siman, Kabupaten Kediri, dan kini tersimpan nih di Museum Nasional dengan nomor inventaris D.173. Aliran sungai buatan yang dibangun oleh Bagawanta Bahri ini sekarang tuh dikenal dengan Sungai Serincing. Sejarah letusan Gunung Kelut merupakan salah satu yang unik nih dalam sejarah Indonesia, karena merupakan salah satu dari sedikit gunung berapi yang aktivitasnya tuh tercatat dalam sejarah Indonesia. Menurut Nagara Kertagama Pupu 1 Bait 4 dan 5 yang dikarang oleh Empu Prapanca pada tahun 1365, Raja Hayam Wuruk dari Majapahit lahir pada tahun 1256 Saka, yang bertepatan dengan tahun 1334 Masehi ini, yaitu tahun yang sama ketika Gunung Kelut meletus. Empu Prapanca berpendapat nih bahwa hal ini merupakan pertanda ilahi bahwa Batara Gurunata telah menjelma ke bumi, bereinkarnasi nih sebagai Raja Jawa. Catatan ini juga menggambarkan nih masyarakat Jawa setempat pada saat itu, bahkan hingga sekarang, yang menganggap bahwa peristiwa alam seperti gunung meletus merupakan sebagai pertanda ilahi dari para dewa. Nah, nama Kelut sendiri berasal dari bahasa Jawa, yaitu kelut atau klut, yang berarti sapu atau menyapu. Nama ini melambangkan sifat gunung berapi yang sering meletus dan menyapu bersih
daerah sekitarnya dengan material vulkaniknya. Oke, kita masuk nih ke mitos yang beredar di kalangan masyarakat mengenai Gunung Kelut. Sebenarnya tuh terdapat nih beberapa versi mengenai mitos Gunung Kelut. Tapi di sini aku akan membawakan salah satu versinya aja. Kalau kalian mau cari versi yang lain, kalian bisa banget nih cari di internetnya secara mandiri ya kan. Oke, kita langsung aja nih ke ceritanya. Cerita ini berawal dari seorang putri bernama Dewi Kili Suci. Dewi Kili Suci merupakan anak raja dari kerajaan Jenggala. Nah, kerajaan Jenggala sendiri merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Timur. Dewi Kili Suci memiliki paras yang cantik, dan akhirnya tuh banyak pria nih yang merasa tertarik dengan kecantikan Dewi Kili Suci, termasuk dua raja sakti bernama Lembu Suro dan Mahesa Suro. Mahesa Suro mempunyai kepala kerbau, sedangkan Lembu Suro berkepala lembu. Di satu sisi, Dewi Kili Suci itu tidak ingin nih menerima lamaran kedua raja tersebut. Akhirnya Dewi Kili Suci membuat sayembara yang susah nih jika dikerjakan oleh manusia biasa. Dewi Kili Suci meminta kedua raja tersebut membangun dua sumur di atas Gunung Kelut sebelum fajar tiba. Sumur tersebut yang satunya harus berbau amis dan yang lainnya berbau wangi. Kedua raja tersebut dapat menyelesaikan tugasnya dengan sangat baik. Meski demikian nih, Dewi Kili Suci itu tetap tidak mau menerima lamaran keduanya. Oleh karena itu, Dewi Kili Suci membuat satu tantangan lagi nih, yaitu membuktikan bahwa sumur tersebut benar-benar mempunyai bau yang sesuai dengan yang diinginkan Dewi Kili Suci. Dewi Kili Suci meminta Mahesa Suro dan Lembu Suro untuk masuk ke dalam sumur tersebut, dan kedua raja tersebut menyanggupi tantangan Dewi Kili Suci. Tanpa mereka berdua sadari, ide tersebut hanya akal bulus nih dari Dewi Kili Suci untuk membunuh kedua raja tersebut. Setelah kedua raja tersebut masuk nih ke dalam sumur, Dewi Kili Suci meminta prajuritnya untuk menimbun sumur dengan batu. Akhirnya, Lembu Suro dan Mahesa Suro tewas seketika. Sebelum meninggal, Lembu Suro mengucapkan kutukan untuk Dewi Kili Suci. Yoh wong Kediri, besok bakal petuk piwales kusing makaping-kaping. Yo iku, Kediri bakal dadi kali, Blitar dadi latar, Tulung Agung bakal dadi kedung. Dimana artinya, ya orang Kediri, kelak akan mendapatkan balasanku yang sangat besar. Kediri akan menjadi sungai, Blitar akan menjadi dataran, dan Tulung Agung menjadi danau. Gunung Kelut sendiri konon memiliki hubungan dengan keris Empu Gandring. Keris Empu Gandring merupakan sebuah pusaka sakti yang memiliki aura jahat dan daya magis yang sangat kuat. Keris ini digunakan oleh Ken Arok untuk membunuh Empu Gandring, sang pencipta pusaka tersebut, sebelum digunakan Ken Arok untuk merebut kekuasaan Tumampel dari kerajaan Kediri. Namun akhirnya tuh ya Ken Arok beserta pewaris pusaka keris Empu Gandring akhirnya meninggal karena keganasan keris tersebut. Pada suatu ketika, Raja Hayam Wuruk dari kerajaan Majapahit berniat nih untuk menghilangkan aura jahat dan kutukan yang berada dalam keris Empu Gandring dengan cara melempar keris Empu Gandring ke dalam kawah Gunung Kelut. Oleh sebab itu nih, meskipun nih Gunung Kelut tuh tidak setinggi Gunung Merapi dan Gunung Semeru, namun jika meletus tuh akan menimbulkan letusan yang sangat dahsyat.
Konon karena kekuatan keris Empu Gandring yang ada di dalam kawah Gunung Kelut. Gunung Kelut konon juga memiliki hubungan dengan ramalan Jayabaya. Menurut ramalan Jayabaya, saat Gunung Kelut meletus, hal tersebut menjadi pertanda akan terjadinya pergantian kekuasaan atau sesuatu hal yang besar akan terjadi. Sesuai dengan legenda yang dipercayai turun-temurun, ritual Gunung Kelut diadakan oleh warga sekitar pada setiap bulan Suro untuk menolak bala dari sumpah yang dibuat oleh Lembu Suro dan sebagai rasa syukur kepada Sang Yang Widi. Nah, tadi kan membahas mengenai suatu tradisi. Sebenarnya tuh tradisi apa nih? Nah, di Gunung Kelut juga terdapat nih tradisi memberikan sesaji di lereng Gunung Kelut. Tradisi larong sesaji di Gunung Kelut dilaksanakan di Desa Sugiwaras, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Ritual dilaksanakan setiap bulan Muharram atau bulan Suro dalam penanggalan Jawa. Tradisi larung saji ini diikuti oleh warga yang ada di Kecamatan Ngancar. Nah, larung sesaji ini merupakan ungkapan rasa syukur nih atas hasil bumi di sekitar lereng Gunung Kelut yang sangat melimpah. Sesaji yang disediakan oleh warga itu berupa buah-buahan, sayur-sayuran, beragam bunga dan ayam ingkung. Sesaji yang sudah disiapkan harus diarak oleh warga ke puncak Gunung Kelut. Sebelum sesaji ini tuh diarak, beberapa warga tuh akan menampilkan nih tarian reog dan juga bujang ganong untuk menghibur warga yang datang, juga untuk memeriahkan nih tradisi ini. Setelah pertunjukan selesai, sesepuh Gunung Kelut akan memanjatkan doa sebagai ucapan syukur atas semua hasil bumi yang melimpah dan memohon agar diberikan keselamatan dan keberkahan untuk masyarakat Kediri. Jika acara ritualnya telah selesai, warga desa dan juga wisatawan boleh nih menyerbu gunungan yang berisi buah-buahan dan sayur-sayuran. Oke, selain dari beberapa yang aku paparkan tadi, Gunung Kelut tuh juga terkenal nih dengan cerita-cerita mistisnya. Dan Gunung Kelut dikatakan gunung yang dihuni oleh roh-roh jahat, setan, dan juga siluman. Hal ini terungkap melalui buku yang diterbitkan G. Kolff dan Co. Surabaya tahun 1941. Raden Kartawibawa lebih dikenal melewat karya sastranya. Dia mengarang sejumlah buku, termasuk gagasan Prakara Tindaking Ngaurip atau gagasan soal berkelakuan hidup, yang banyak dijadikan rujukan untuk menerjemahkan filsafat hidup dan moral masyarakat Jawa. Raden Kartawibawa lebih dikenal di kalangan kolonial. Diceritakannya nih dalam buku Gunung Kelut itu, disebut-sebut Gunung Kelut sebagai tempat pembuangan orang-orang yang tenggelam dalam nafsu dunia. Yang termasuk dalam daftar ini adalah orang-orang yang jahil, orang-orang yang gemar melakukan perbuatan jahat, terus orang-orang yang beribadah tapi munafik, terus orang-orang yang hanya menjadikan agama sebagai topeng, dan orang-orang yang justru menipu dan menyebarkan kedengkian. Dikatakan secara kasat mata Gunung Kelut tuh tampak seperti gunung aktif biasa yang diliputi oleh hutan-hutan. Tapi secara tak kasat mata nih, Gunung Kelut tuh nampak seperti sebuah kerajaan manusia yang tentram atau juga sebagai kerajaan siluman. Masyarakat sekitar Gunung Kelut pada masa itu tuh dikatakan nih dapat berkomunikasi dengan alam gaib. Mereka tuh terbiasa nih hidup dengan alam lain gitu di sana, jadi kayak berdampingan gitulah. Oke, sampai sini aja nih pembahasan aku mengenai Gunung Kelut. Kalau nih ada salah-salah pengucapan atau salah-salah informasi yang aku sampaikan,
Boleh banget nih kalian koreksi aku di kolom komentar. Terima kasih banget nih buat kalian yang udah nonton video aku sampai akhir. Kalau kalian nih ada ide atau mungkin kalian punya nih pengalaman hidup dan pengen kalian ceritakan dan aku bawakan di channel YouTube ini, boleh banget kalian kirim cerita kalian di akun email aku, yaitu tridiansi16@gmail.com. Kalau aku ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya, karena aku juga manusia, walaupun aku seorang wanita. Oke, aku Tridiansi. Bye-bye.